For some in America, it has been difficult to understand why many Black people don't trust the COVID-19 vaccine. The healthcare system that is untrustworthy and has been for African Americans since the inception of this country, that's something that most of us, including myself, were taught as young children. Just because there's a vaccine, there's a pandemic, and you want everyone to take it, you can't flip a switch on that quickly. That distrust is rooted in a history of racist healthcare practices that are often epitomized by one example, the Tuskegee syphilis study. They were not told that they had syphilis, and then when penicillin came out, they were not allowed to get the penicillin for treatment or cure. For 40 years, the federal government deliberately withheld treatment for syphilis from hundreds of Black men in Alabama, allowing them to go insane and even die. One of those men was Head's father, Freddie. What was so terrible about that was, first of all, they were not told that they were being studied. The study ended in 1972, only after the Associated Press broke the story, prompting public outrage. Before that, there was J. Marion Sims, an American physician hailed as the, quote, father of modern gynecology. And he developed this technique by experimenting on enslaved women with that anesthetic. Yeah, until very recently, there was a statue of him across from Central Park. Then there's the case of Henrietta Lacks, a cancer patient at Johns Hopkins University in the 1950s. Lacks cells were harvested for medical research without her knowledge or consent. The resulting HeLa line of cells has been crucial in medical research and lucrative medical advancements. Her family went decades without knowing about the research or receiving compensation or an apology. These examples are pervasive in our history. Involuntary sterilizations targeting poor women and women of color, experiments to determine the impact of radioactive materials in the human body. And these stories do get told and retold in barbershops, in beauty salons, in Black churches. And the thing that gives them staying power is that people have similar experiences with the medical system in their everyday lives. So there's always that fear, like when we go into the hospitals, go into the doctor's offices, you don't get the same treatment oftentimes as our white counterparts. Dolores Williams was hesitant about getting the vaccine at first. I've heard of too many horror stories of people just going to, let's say, just a regular physician for a checkup. They're being rushed through the process. The physicians aren't really listening to them. They send them out with take a Tylenol or an Aleve, and eventually it turns into something sometimes, more serious than that. Williams ultimately got her vaccine, an important step in an effort to start a new chapter in the relationship between public health and the Black community. Selamat sore teman-teman semua, saya harap pada masih semangat terus ya, walaupun jam sudah menunjukkan 15.50. Jadi di sini saya moderator dari kelompok 5. Teman-teman saya akan membawakan suatu isu. Isunya ini adalah seperti ada di layar teman-teman sekalian dengan judul Trust Issue di Amerika Serikat. Kasus Tuskegee hingga 5.500 korban akibat eksperimen mematikan sifilis yang tidak manusiawi. Mungkin teman-teman agak bingung ya, trust issue apa hubungannya dengan apa dan Tuskegee. Saya bisa persilakan slide selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai, ada dokumen materi yang sudah siap hari ini untuk memaparkan materinya. Persilakan yang pertama saya Dirayu. Waktu dan Run saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan mengenai isu yang kami anggap cukup menarik untuk dibahas pada pertemuan terakhir pada kelas isu global pada hari ini. Jadi ada pembahasan mengenai trust issue di Amerika Serikat. Jadi trust issue-nya di sini sendiri saya mau memberitahu dulu secara general adalah trust issue mengenai di bidang kesehatan. Nah, pasti banyak banget yang bingung kenapa isu kesehatan ini berkaitan dengan isu kemanusiaan kayak gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke slide pertama. Next.
Jadi di sini ada trust issue pada vaksin khususnya. Jadi selama lebih dari 40 tahun ternyata ada kepanikan atau kekhawatiran sendiri loh terhadap vaksin di Amerika dan di Eropa yang ini tuh sudah menjadi masalah serius gitu loh. Jadi udah muncul di mana-mana. Jadi ketakutan ini tuh akhirnya menyebar, mengglobal seperti itu. Jadi bisa dilihat di layar slide itu pada tahun 2015 ada survei dari Komite Penasihat Vaksin Nasional AS yang mengatakan bahwa 85% dokter itu bertemu dengan orang tua, di mana orang tuanya itu menolak untuk melakukan vaksin yang direkomendasikan untuk anak-anak mereka. Padahal alasannya itu ya alasan untuk kesehatan anak-anak mereka sendiri gitu lah. Tapi mereka 85% itu orang tuanya pada menolak kayak gitu. Nah, di tahun 2017 kasusnya juga sama. Ada orang Afrika Amerika yang melaporkan ketidakpercayaannya terhadap pemerintah itu karena dia ragu untuk melakukan vaksinasi. Jadi selanjutnya pada tahun 2019 WHO juga menobatkan keraguan atau kekhawatiran terhadap vaksin ini sebagai 10 besar ancaman kesehatan global. Jadi memang kekhawatiran atau ketidakpercayaan terhadap vaksin ini sendiri itu udah menjadi 10 besar. Dia masuk ke dalam ancaman kesehatan global kayak gitu. Nah, pada tahun 2019 dari survei yang dilakukan oleh Gallup, di situ diberitahukan di dalam survei di situ bahwa untuk industri kesehatan itu yang paling tidak dihargai atau yang mendapatkan industri dengan level paling rendah adalah industri kesehatan. Jadi ada di bagian farmasi paling rendah gitu loh istilahnya peringkatnya. Nah, yang paling akhir banget ada tahun 2020 dari NORC Center Poll itu menunjukkan hanya 54% responden yang mendapatkan vaksin pada kasus pandemi COVID-19 atau lebih tepatnya itu pada bulan Mei 2020. Silakan di next slide. Nah, pertanyaannya kan karena kita nih baru-baru aja kan mengalami pandemi COVID kan. Jadi bagaimana sih vaksinasi COVID-19? Karena kan ini sangat-sangat dikampanyekan gitu loh oleh seluruh pemerintahan di seluruh dunia. Nah, untuk vaksinasi di AS sendiri itu bagaimana? Nah, kalau kalian melihat di dalam slide ini ada sebuah gambar di mana itu ada pembagian. Untuk warna kuning, oranye, dan hijau itu adalah wilayah yang menerima vaksin. Nah, kalau untuk yang abu-abu, kalian bisa ngelihat ada 31 negara itu yang tidak menerima vaksin sama sekali. Jadi bukannya pemerintah AS itu tidak berupaya untuk melakukan vaksinasi, tetapi memang ada 31 negara bagian yang tidak menerima vaksin karena memang penduduknya tidak mau melakukan vaksin. Seperti itu. Dan ini data dari tahun 2021, jadi baru banget kayak gitu. Jadi bisa di next slide. Nah, kalau kalian mau mempertanyakan sejak kapan sih kepercayaan publik itu menurun gitu loh terhadap pemerintah, terutama dalam kasus ini ya. Kasus ini tuh untuk kasus vaksin sendiri gitu. Jadi bisa dilihat dari tahun 1958 sampai tahun 2021 di antara semua pemerintahan atau presiden yang paling menurun itu bisa dilihat sekitar tahun 1965-an itu udah mulai menurun dan itu mengalami fluktuasi lah bahasanya sampai pada tahun 2020 itu sangat-sangat menurun walaupun di tahun 2000-an itu pernah mengalami kenaikan, cuman di tahun 2020 khususnya di bagian pandemi itu mengalami penurunan sendiri gitu. Bisa di next slide. Nah, ada beberapa alasan ternyata kenapa publik itu tidak sepercaya itulah terhadap pemerintah Amerika Serikat, terutama khususnya pada vaksin ini sendiri. Jadi salah satunya itu adalah kepercayaan terhadap pembuat kebijakan. Pemerintah itu kan membuat kebijakan karena mereka atas dasar hal-hal yang urgensi kan pada saat itu, terutama saat terjadinya pandemi. Karena di sini kasusnya COVID-19, akhirnya pemerintah itu menyarankan untuk melakukan, ayo nih kita membuat vaksin supaya pandemi ini bisa cepat selesai. Tapi ternyata pada saat itu kebijakan atau publik itu tidak percaya gitu terhadap pemerintah AS saat itu. Terus juga responnya terhadap COVID-19 itu kan menjadi sangat politis ya. Ada yang mengkaitkan ini dengan pengalihan lah, pokoknya macam-macam lah terhadap politik gitu kan. Padahal ini betul-betul kasus untuk yang dunia kesehatan sendiri gitu. Nah, dan ternyata ada salah satu faktor yang mendasari ketidakpercayaan publik itu terhadap vaksin di Amerika Serikat. Salah satunya adalah sejarah medis di Amerika Serikat. Jadi dulu kalau misalnya pemerintah itu mau melakukan atau melaksanakan istilahnya kegiatan untuk bagian medis atau kesehatan,
kejahatan, biasanya para pemilik budak atau kan dulu tuh isu perbudakan di AS kan sangat-sangat besar ya. Jadi mereka itu akan mengorbankan para budaknya untuk menerima, istilahnya kayak menerima vaksin atau pengobatan dan sebagainya itu untuk didahulukan. Karena apa? Mereka itu masih nggak percaya dengan pemerintah. Akhirnya mereka mengorbankan budak mereka. Dan kalau misalnya nih budaknya itu istilahnya terdapat kayak yang peristiwa amit-amit kayak sakit atau sampai meninggal, itu tandanya oh ya udah gitu loh, mereka yang dikorbankan, berarti kita nggak bisa tuh menerima pengobatan atau vaksin itu sendiri. Nah itu salah satunya untuk sejarah medis di AS. Terus juga ada beberapa praktek kelinci percobaan yang biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi AS. Ya sama sih, biasanya untuk mengurangi gitu loh kemungkinan kalau misalnya mereka itu akan sakit hingga mengalami kematian seperti itu. Terus juga yang paling terakhir, sejarah eksperimen medis yang paling terkenal di AS untuk penyakit mematikan Amerika Serikat sendiri itu bernama sifilis. Jadi pada awalnya penyakit sifilis ini tuh terjadi di tahun 1932 sampai 1972 di Amerika Serikat. Kemudian penyakit ini tuh tidak dapat disembuhkan karena belum ada temuan obat yang dapat mengobati penyakit tersebut hingga 11 tahun lamanya. Nah, dokter-dokter di Amerika Serikat, karena mereka belum tahu nih penisilin ini tuh apa sih dampaknya atau bisa mengobati secara bagaimana kayak gitu. Jadi obatnya itu memang sudah ditemukan di tahun 1943, tetapi belum bisa dilakukan pengobatan saat itu. Nah, kemudian di Amerika Serikat karena terjadinya penyakit sifilis yang secara luas menyebar, ada seorang dokter di Amerika Serikat yang mau mulai melakukan penelitian terhadap penyakit sifilis, sekaligus melakukan eksperimen paling tidak manusiawi kami menyebutnya dalam sejarah medis di dunia. Nah, pertanyaannya, ini penelitian apa? Ini eksperimen apa dan kenapa tidak manusiawi? Jadi saya akan menjelaskan kenapa sih dari 3 pertanyaan itu muncul dalam isu yang kami angkat pada hari ini. Silakan di next slide. So, first of all, kita akan menjawab dulu pertanyaan, kapan sih penelitian ini tuh berlangsung? Nah, kalau teman-teman melihat di slide, ada dari tahun 1932 sampai 1972. Ini adalah rentang waktu terpanjang dalam penelitian yang pernah terjadi di dalam sejarah medis. Karena apa? Karena ada nama seorang dokter yang akan masuk ke dalam aktor kita pada isu hari ini, yaitu John Charles Cutler, yang merupakan seorang dokter, dan dia itu dibiayai atau didanai langsung oleh US Public Health Service dan bekerja sama dengan Institut Tuskegee. Dan mereka itu mulai melakukan penelitian untuk mencatat apa sih sifilis ini itu sendiri gitu loh. Kenapa bisa sampai ada di Amerika Serikat? Nah, pada awalnya mereka itu menyebut studi ini sebagai studi Tuskegee sifilis yang tidak diobati pada pria negro. Dan sekarang itu disebut sebagai studi sifilis USPHS di Tuskegee. Nah, ketika si Dr. John Charles Cutler ini melakukan penelitian dengan badan resmi pemerintahan AS, mereka itu bukan melakukan penelitian yang akan mencari tahu bagaimana penyakit ini bisa diobati, bagaimana kita harus membantu para korban, tidak. Tapi di sini niatnya itu malah berbeda gitu loh. Mereka niatnya malah ingin menyebarkan penyakit sifilis kepada orang-orang kulit hitam. Dan semakin naik tahun, itu korbannya itu semakin bertambah. Karena apa? Karena keinginan tawan si Dr. John Charles Cutler ini sendiri. Seperti itu. Nah, next slide. Oke. First of all lagi, di mana sih eksperimen ini dilakukan? Pertama kali eksperimen itu dilakukan adalah di County Macon, Alabama, Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1931 itu awalnya ada 9 pemuda kulit hitam, atau dia itu disebutnya tuh kayak Scottsboro Boys gitu loh. Nah, itu tuh kayak ditangkap di Jackson County, Alabama Utara atas tuduhan memperkosa 2 wanita kulit putih. Kayak gitu awalnya. Terus itu mereka tuh dituduh gitu loh untuk melakukan seksualitas terhadap dari si pria kulit hitam ini sendiri. Terus kemudian mulai ada dilakukan penelitian di Alabama ini di tahun 1932 terhadap 600 pria lokal kulit hitam. Dari 600 pria kulit hitam ini, 399-nya itu ada yang mengidap sifilis dan 201 orangnya itu tidak mengidap penyakit sifilis, ya.
penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa mereka itu akan dirawat karena memiliki penyakit bad blood katanya. Bad blood di sini ya karena mungkin ada yang nggak bagus dengan hormonnya. Jadi kamu ini kita sengaja nggak menampilkan gambarnya karena takutnya ntar jadi trigger warning. Jadi istilahnya bad blood-nya itu nanti dia menyebar ke seluruh tubuh dan itu kayak menghasilkan kayak bintik-bintik gitu loh. Jadi dari penyakit seks menular sebenarnya itu cuma disebut sebagai bad blood. Supaya apa? Supaya menenangkan kayak yang ini nggak terlalu parah kok penyakitnya, ini bisa diobatin kayak gitu. Padahal mereka itu nggak mengobati sama sekali dan mereka mengganti kata sifilis ini sebagai penyakit bad blood kayak gitu. Nah istilahnya ini juga dinamakan tuh macam-macam sih sebenarnya. Cuman yang paling terkenalnya dari penyakit sifilis ini adalah mereka mengganti namanya sebagai bad blood aja kayak gitu. Nah kemudian pada tahun 1933 penelitiannya itu dilanjutkan dengan merekrut 200 lebih pasien yang tidak menderita sifilis sama sekali. Jadi kenapa kita bisa menyebut ini tidak manusiawi? Karena ya semakin naik tahun korbannya semakin bertambah dan korbannya ini bukan lagi orang yang mengidap penyakit sifilis guys, tapi benar-benar orang yang sehat walafiat nih, yang kamu cuma duduk di rumah anteng-anteng gitu kan, terus tiba-tiba ayo ikut kami, kita akan melakukan penelitian, kamu mau nggak diobatin supaya kamu tuh lebih sehat, kayak medical check up biasa gitu aja gitu sebenarnya. Padahal kamu sebagai korban eksperimen mereka kayak gitu loh. Dan obat-obat yang dikasih itu betul-betul nggak yang efektif sama sekali gitu loh. Kalau misalnya kayak kamu misalnya kena bad blood, kamu dikasihnya kayak yang cuma paracetamol, antimo kayak gitu loh. Kayak bener-bener nggak efektif sama sekali istilahnya kayak gitu. Dan juga yang paling penting yang harus kalian highlight di sini adalah mereka itu nggak minta persetujuan sama sekali. Mereka diajak, mereka dicek, oh kesehatan kamu kayak gini-gini, kamu ternyata menderita penyakit bad blood loh. Ya udah sini kita obatin. Ya karena dia nggak punya pilihan, bad blood-nya saat itu bad blood-nya itu cuma ada 2. Si sifilis yang aslinya ini cuma ada 2 kemungkinan, diobatin atau menunggu dari kayak badannya sembuh sendiri kayak gitu. Jadi cuma ada 2 kemungkinan. Kalau kamu nggak sembuh sendiri, ya kamu meninggal. Itu aja pilihannya ada. Makanya mereka nggak punya pilihan lain selain yang mau diobatin. Tetapi salahnya di sini adalah mereka itu nggak dimintai persetujuan sama sekali. Nah, terus juga kenapa di sini dikatakan tidak manusiawi? Karena penelitiannya itu nggak cuma hanya untuk mengambil sampel darah atau apa gitu loh guys, tapi termasuk kayak yang ronsen, terus itu juga otopsi dan sebagainya kayak gitu loh. Iya, istilahnya kayak menunggu sel darah putihnya itu berhasil membunuh virusnya sendiri gitu. Nah, kayak kita di pandemi aja dulu, awal pandemi, nunggu ada nih yang bisa siapa nih satu orang yang kira-kira sel darah putihnya itu bisa sebagai vaksin, istilahnya itu kayak gitu nah dulu tuh. Karena juga dulu tuh kan ya lama banget ya waktu era perang dunia kedua, jadi kan belum terlalu banyak gitu loh teknologi yang bisa menghasilkan vaksin secepat kita pandemi ini gitu loh, pandemi COVID saat ini maksudnya. Jadi bener-bener kayak yang ketika dia di ronsen, sumsum tulang belakangnya itu diambil gitu kan, dilakukan pemeriksaan, dan itu tanpa bius. Kalian nih dioperasi yang memang betul-betul sakit, kayak yang sudah dibius aja nih, terus setengah sadar kan pasti kayak, aduh dok sakit dok, ini kok biusnya nggak berfungsi ya kayak gitu kan. Nah mereka ini sudahnya sakit, terus nggak dibius, dan dilakukan eksperimen. Bahkan ini masih cuma kayak catatan ya sekitar 20-30% gitu aja saat itu. Yang diketahui ya, maksudnya yang melibatkan apa, tes apa aja kayak gitu. Nah, kita nggak tahu, belum tahu lagi saat itu tuh ada melibatkan apa aja kayak gitu loh. Bisa di next slide untuk daerah selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada di Guatemala di Amerika Tengah. Jadi setelah dari Alabama tadi, di Tuskegee tadi, di daerah orang-orang yang memang kulit hitam, banyak orang kulit hitam, Dr. Cutler ini tuh meneruskan penelitiannya ke Guatemala. Jadi kenapa dia bisa meneruskan penelitiannya ke Guatemala? Karena ada perjanjian dengan kementerian yang mengawasi pelayanan kesehatan masyarakat di Guatemala. Dan itu nggak cuma hanya tentang masyarakat Guatemala yang sehat walafiat aja guys, termasuk tentara dan para narapidana yang terdapat di penjara saat itu. Jadi pada tahun 1946, Dr. Cutler itu melakukan eksperimen dan memilih korbannya itu dari Guatemala National Penitentiary dan korban wanita dari National Mental Health Hospital.
dan totalnya tuh ada 696 korban. Jadi sudahnya nih mereka merekrut para tentara, narapidana, mereka juga merekrut orang yang mengalami gangguan jiwa. Kayak mana kamu bisa menyebut seorang dokter itu sebagai seorang manusia gitu loh. Kalau kamu yang melakukan eksperimennya tuh kayak gini, kayak gitu. Terus juga nih selanjutnya ada anak yatim, ada tahanan, ada tentara yang wajib militer, dan ada juga, mohon maaf, PSK di Guatemala City yang dipilih itu untuk melakukan percobaan medis mereka. Dan nggak hanya itu, mereka selain dilibatkan dalam eksperimen penelitian ini, mereka juga akan menyiksa mereka. Dan itu tuh terjadi selama 6 dekade. Dan cara mereka untuk menularkan penyakit sifilis ini sendiri, jadi lucunya nih ya, Dr. Cutler ini datang nih ke penjara. Guys, kita akan melakukan pemeriksaan medis nih. Kalian yang punya penyakit, ngomong aja keluhannya apa sih biar kami periksa secara gratis kayak gitu. Terus sebagai imbalannya mereka akan dikasih PSK ini, tapi mereka nggak tahu kalau ternyata PSK ini tuh sudah terinfeksi sifilis duluan kayak gitu. Terus selain sifilis ada juga penyakit gonor yang itu, mohon maaf, datangnya dari nanah yang ada di kelamin si PSK-nya itu sendiri, dan itu akan disuntikkan ke tentara lain. Jadi nggak cuma hanya di narapidana, tapi ke tentaranya juga. Aku sampai speechless loh ngomongnya, karena betul-betul sekejam itu gitu loh. Dan kalau misalnya mereka mau, mereka nggak cuma hanya dikasih PSK ini sendiri, mereka tuh akan dibayar dengan satu apa sih kalau rokok apa ya? Satu kotak batang rokok gitu loh. Karena dulu rokok itu susah banget dicari di penjara Amerika Serikat. Dan kalau kamu sampai dapat itu, mereka bakal senang banget. Jadi semudah itu loh guys untuk merekrut para korbannya ini gitu. Terus juga ada eksperimen penyakit Cancroid yang juga dilakukan secara spontan di sekitar 80 tentara. Jadi Dr. Cutler ini bakal menggaruk badan mereka supaya lengan tentaranya ini luka, dan mereka akan memasukkan infeksi bakterinya ini ke dalam luka-luka mereka itu sendiri. Terus juga pada tahun 47 Dr. Cutler ini bereksperimen dengan yang gonor ini tadi, dan sekitar 600 tentara itu terinfeksi. Jadi 1,5 tahun ada sekitar 600 korban dari penyakit gonor selain sifilis, dan ada sekitar 1.500 orang di Guatemala dengan sifilis, gonor, dan Cancroid ini, yang ketika mereka kembali ke wilayah mereka, ke masyarakat yang ada di Guatemala itu dikhawatirkan bakal menularkan lagi gitu. Nah, bayangkan ada 1.500 orang yang dikhawatirkan oleh pemerintah Guatemala saat itu. Cuman hanya karena 3 penyakit seksual ini yang belum bisa disembuhkan saat itu. Oke, bisa next slide. Untuk daerah selanjutnya, ada di Indiana, ada di Amerika Serikat juga. Jadi eksperimennya ini pada tahun 1942 juga di sebuah penjara di Terre Haute. Nah, si Dr. Cutlernya ini bekerja sama dengan kepala penjaranya ini. Nah, mereka memutuskan para tahanannya ini siapa aja, terus dibayarnya berapa. Kalau di sini dia dibayarnya $100, dan itu dia akan direkomendasikan gitu loh untuk dibebaskan kalau mereka itu mau jadi itu loh korban mereka. Padahal bukan disebut korban sih, kalau mereka mau melakukan mereka mau diobati lah istilahnya. Kalau mereka mau diobati, mereka bakal dikasih $100 dan mereka akan dibebaskan, pembebasan bersyarat lah istilahnya. Jadi kayak bakal dapat poin plus kalau mereka tuh bisa untuk menjadi volunteer istilahnya. Padahal mereka tuh nggak dimintain sama sekali persetujuan guys, kayak gitu. Nah, kemudian narapidananya ini kan diberikan formulir persetujuan gitu. Tapi di dalamnya itu nggak ada dijelaskan secara detail kalau mereka itu setuju untuk sebagai pasien untuk eksperimen. Jadi betul-betul cuman yang kata kepala penjaranya itu tadi gitu loh. Dan mereka itu bakal mendapatkan jaminan pengobatan kesehatan selama penelitiannya itu berlangsung kayak gitu. Terus di tahun 1944 ternyata penelitian di penjara di Terre Haute itu dibatalkan karena ternyata ada beberapa hal yang nggak bisa diuji, dan itu tidak memungkinkan gitu loh untuk para tahanan itu dilakukan eksperimen yang lebih lanjut. Jadi mereka menganggap bahwa eksperimen di penjara di Terre Haute itu tuh sebagai eksperimen yang gagal kayak gitu. Silakan next slide. Nah, mungkin ini yang terakhir di New York. Jadi ada sebuah penelitian lagi
Jadi memang banyak tempatnya guys. Jadi diperhatikan baik-baik. Jadi ini di penjara Sing Sing New York, Amerika Serikat. Jadi masih dengan institusi yang sama, yaitu US Public Health Service. Mereka menginfeksi para tahanan dengan penyakit sifilis. Nah, kemudian pada tahun 1939 sampai 1940 itu dilakukan Federal Disease Laboratory yang secara ilegal gitu loh, untuk menetapkan standarisasi diagnosis dan pengobatan seperti itu. Dan ada juga narapidana yang katanya dikasih tahu bahwa pengobatan mereka itu gratis. Jadi mereka itu cuman kayak yang ya sama dengan di tempat-tempat lainnya, alibinya cuman kayak yang ini bakal diobatin gratis kayak gitu loh. Tapi mereka nggak tahu kalau ternyata itu bakal dijadikan eksperimen, dan sekali lagi di highlight itu tanpa persetujuan mereka. Jadi mereka nggak tahu kalau ternyata mereka tuh bakal dijadikan pasien untuk penelitian kayak gitu. Silakan di next slide. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyak tempat dan dari sekian banyak alibi dan dari banyaknya korban yang ada, kenapa sih eksperimennya itu bisa berjalan selama 40 tahun gitu loh. Bayangin ini termasuk isu tradisional ya guys, karena dari Perang Dunia Kedua sampai Perang Dingin, bahkan sampai selesai Perang Dingin itu masih gitu loh, tadinya ini berjalan. Dan ternyata ada 2 faktor yang mengindikasi kenapa sih eksperimen ini bisa berjalan sampai 40 tahun gitu loh. Dari sudut pandang korban, ternyata ada janji-janji atau ada alibi gitu loh. Ada fasilitas kesehatan yang diberikan supaya mereka tuh mau untuk menjalani penelitian ini, kata mereka, untuk diobati secara gratis, kata si peneliti atau si dokter ini sendiri. Jadi mereka ini dikasih kayak yang, ayo kamu berobat gratis, kamu diperiksa kesehatan medisnya gratis, jadi kamu bisa sembuh loh, kayak gitu. Kalian bayangkan, contoh seorang anak muda nih, mereka udah kena sifilis kan, tapi mereka nggak tahu nih ternyata mereka tuh kena penyakit apa, karena dulu belum ada namanya. Terus tiba-tiba datang nih kucuk-kucuk, ada pemerintah dari Departemen Medis Kesehatan AS sama dokter Cutler ini datang bilang, oh ternyata kamu tuh kena bad blood, kamu harus diobatin, kalau enggak nanti kamu bakalan kayak gini. Ya udah, mari ikut kami gitu loh buat diobatin kayak gitu kan. Terus dengan senang hati nih mereka ngasih tahu kan ke orang tuanya, mak, aku bakal diobatin loh kayak gitu. Sama siapa? Katanya gitu kan, sama ini pemerintah AS, katanya mereka peduli sama kita loh, ternyata kayak gini loh. Terus kok bisa mereka datang? Iya, katanya karena ini penyakit berbahaya jadi harus diobatin nih gitu. Terus kalau misalnya ntar lu kenapa-napa kayak gimana tong, kayak misalnya kayak gitu kan. Jadi ya anaknya bakal ngejelasin, enggak mak, aku dikasih fasilitas, aku bakal dapat ini, bakal dapat itu, sampai kalau misalnya nanti amit-amit naujubillah nih ya, kalau misalnya aku meninggal, aku bakal dapat itu loh, kompensasi untuk kematiannya kayak gitu. Tapi aku persyaratannya tuh ya mau gitu loh, mau diobatin sama mereka. Baik banget kan kayak gitu. Jadi istilah gambaran besarnya tuh kayak gitu loh. Mereka saat itu berpikirannya seperti itu. Untuk dari tahun 1932 sampai 1972. Pemikiran para korbannya tuh seperti itu. Terutama untuk yang di Tuskegee. Karena kan di Tuskegee ini wilayah orang-orang miskin, orang-orang black belt, orang-orang yang memang nggak punya pendidikan yang tinggi gitu loh guys. Makanya itu kenapa eksperimen ini tuh bisa berjalan sampai 40 tahun. Terus untuk dari sudut pandang pelaku atau tersangkanya nih, atau si devilnya ini, si Dr. John Cutler ini, mereka itu melakukan eksperimen ini karena pengen tahu aja sifilis itu apa, kok bisa ada di Amerika Serikat gitu loh. Kenapa ini bisa sampai menyebar ke daerah-daerah lainnya? Kenapa ini nggak bisa diobatin? Ada obat yang namanya penisilin, tapi kenapa kita nggak bisa menggunakan? Tapi ternyata keinginan tahuan mereka itu bukan terhadap si penisilinnya guys, tapi terhadap si sifilisnya ini. Gimana sih kok bisa ada penyakit seks menular yang ditularkan dari kelamin ke kelamin kayak gitu? Itu keinginan tahuan mereka tuh kayak gitu saat itu, si dokter yang devil ini gitu. Terus juga mereka ini kan dibiayain oleh institusi resmi pemerintah AS. Jadi karena didanain, punya power, istilahnya punya backingan yang kuat nih gitu loh. Gue punya backingan yang kuat, ya udah gue gas aja gitu kan ngelakuin penelitian kayak gitu. Makanya sampai 40 tahun, bayangin segila apa mereka saat itu kayak gitu. Bisa di next slide. Nah, kalau kalian bertanya bagaimana solusinya, aku akan menyerahkan tugas ini kepada temanku yang satunya sebagai pemateri juga, dan aku akan mengembalikan segmen ini kepada moderator kami. Silakan kembali ke Silvi. Terima kasih. Terima kasih Syadira Ayu. Wah, informasi yang sangat bagus ya, dan memang ternyata psycho banget ya Dr. John Charles ini. Oke, seperti yang dikata Ayu tadi, akan ada pemateri kedua selanjutnya
selanjutnya yaitu Nur Jayanti. Nggak usah lama-lama lagi ya. Pasti ada aja nih yang penasaran sama kasus selanjutnya dan solusinya itu gimana. Saya persilakan kepada Nur Jayanti sebagai pemateri kedua. Waktu dan room dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk solusinya yang udah dikeluarin dari peristiwa Tuskegee ini, yang sebelum itu selesai ya, sebelum peristiwa Tuskegee itu selesai, udah banyak upayanya, termasuk World Medical Association Declaration of Helsinki. Jadi ada banyak pasalnya, tapi kita pakai 2 poin yang emang udah menonjolkan lah apa yang kita bahas. Yang pertama itu poin ke-7. Poin ke-7-nya itu dijelaskan di situ kalau penelitian medis itu tunduk pada standar etika yang mempromosikan dan memastikan penghormatan terhadap semua subjek manusia dan melindungi kesehatan dan hak-hak mereka. Yang kemudian poin ke-26 disebutkan dalam penelitian medis yang melibatkan subjek manusia yang mampu memberikan persetujuan. Kemudian setiap subjek potensial harus diberi informasi yang memadai tentang tujuan, metode, termasuk sumber pendanaan penelitian itu sendiri, kemungkinan konflik berkepentingan, afiliasi institusional peneliti, manfaat diantisipasi, dan potensi risiko dari studi. Kemudian juga ketidaknyamanan yang timbul dan ketentuan pasca studi, serta aspek lain yang relevan dengan studi. Kemudian di tahun 1966, Amerika Serikat mengeluarkan Surgeon General Policy Statement on Human Subject Research. Jadi di poin kelima bagian A, proses persetujuan harus didokumentasikan dengan formulir persetujuan yang berisi elemen dasar dan juga elemen tambahan sebagaimana mestinya salinannya harus diberikan kepada subjek pada saat tanda tangan subjek diperoleh. Next slide. Yang kemudian di tahun 1972 National Institute of Health itu mendirikan Protection from Research Risk, di mana itu sebagai respon terhadap pelanggaran etika pada penelitian medis yang dilakukan oleh Dr. Cutler dan US Public Health Service. National Institute of Health ini secara resmi mendirikan Office for Protection from Research Risk ini di tahun 1972 untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan mengenai etika dan risiko penelitian. Pada tahun 2000, OPRR ini diganti namanya menjadi Office for Human Research Protection dan memiliki peran utama dalam perlindungan peserta penelitian di seluruh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Kemudian di tahun 1972, di tahun yang sama juga, pemerintah Amerika Serikat itu berjanji untuk memberikan layanan kesehatan gratis dan juga pelayanan pemakaman kepada para korban yang selamat, pelayanan para korban yang tidak selamat, dan layanan kesehatan gratis untuk yang selamat sebagai bentuk kompensasi melalui program tunjangan kesehatan Tuskegee. Kemudian tahun 1973 sampai 1973 dulu, NAACP dan juga Fred Gray itu menuntut pemerintah Amerika Serikat. Jadi National Association for the Advancement of Colored People melalui pengacara Fred Gray itu menuntut pemerintah Amerika Serikat melalui cara class action dan menghasilkan pertanggungjawaban pemerintah Amerika Serikat berupa ganti rugi 9 sampai 10 juta US dollar sebagai kompensasi kepada korban eksperimen tersebut. Di tahun 1974 National Research Act itu hadir. Jadi di pembahasan judul kedua pasal 202 bagian 1 dan 2 secara singkat itu memberi penjelasan untuk mendukung perlindungan hak dari setiap partisipan penelitian dan membentuk etika penelitian di Amerika Serikat. Next slide. Kemudian ada di tahun 1974 sampai 1978 itu ada National Commission for the Protection of Human Subject. Ada 3 tujuannya. Yang pertama, melakukan penyelidikan dan studi yang komprehensif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etika dasar yang harus didasari pada pelaksanaan penelitian biomedis dan perilaku yang melibatkan subjek manusia dalam penelitian apapun. Kemudian yang kedua, mengembangkan pedoman yang harus diikuti dalam penelitian tersebut untuk memastikan bahwa hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Yang ketiga, membuat rekomendasi kepada Menteri Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan untuk tindakan administratif yang mungkin sesuai untuk penerapan pedoman tersebut. Kemudian tahun 1978 hingga 1983, Presiden Commission for the of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and
Behavioral Research itu menggantikan National Commission for the Protection of Human Subject. President Commission for the Study ini dibentuk untuk mempelajari dan menguji kembali permasalahan pada bioetika penelitian yang mencakup efek dari kegiatan penelitian dan tempat penelitian termasuk juga di dalamnya yaitu ketersediaan perawatan kesehatan hingga persetujuan pasien. Next slide. Tahun 1979 keluar Belmont Report. 3 prinsip utamanya yaitu 3 prinsip etik. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, keadilan. Belmont Report juga menetapkan bahwa setiap lembaga yang melakukan penelitian dengan subjek manusia diwajibkan memiliki komisi etik penelitian. Komisi etik penelitian ini antara lain bertugas untuk menelaah proposal penelitian untuk memberikan persetujuan etik. Tanpa persetujuan etik dari KEPK, penelitian tidak boleh mulai dilakukan. Tahun 1995 terdapat Good Clinical Practice. Ini adalah standar kualitas etika dan ilmiah internasional untuk desain perilaku, kinerja, pemantauan, audit, pencatatan, analisis, dan juga pelaporan uji klinis. Ada 7 prinsip di dalamnya, yaitu yang pertama ketaatan pada prinsip-prinsip etika, yang kedua meminimalkan risiko, ketiga hak, keamanan, dan kesejahteraan subjek, keempat informasi obat yang memadai, 5 protokol yang sehat secara ilmiah, 6 peninjauan dan persetujuan IRB, dan kepatuhan protokol, 7 keterlibatan dokter yang berkualifikasi. Next slide. Kemudian tahun 1996 pembentukan Komite Warisan Studi Sifilis Turki. Jadi Pusat Nasional Bioetika dalam Penelitian dan Perawatan Kesehatan membentuk Komite Warisan Studi Sifilis Turki pada tanggal 18 sampai 19 Januari 1996. Ini didasarkan pada sebuah simposium yang diadakan berjudul Melakukan Kejahatan Atas Nama Kebaikan. Tujuannya untuk membujuk Presiden Clinton untuk meminta maaf atas nama pemerintah atas kejahatan penelitian yang dilakukan Dr. Cutler. Kedua, untuk mengembangkan strategi guna mengatasi kerusakan penelitian pada jiwa orang-orang Afrika Amerika. Next slide. Bill Clinton apologized pada tahun 1997. Bill Clinton secara resmi mengeluarkan permintaan maaf untuk studi Tuskegee tentang sifilis yang tidak diobati di negara Mali, eksperimen non-terapeutik terpanjang pada manusia dalam sejarah. Next slide. Tahun 2010, Barack Obama juga menelepon rekannya Presiden Alvaro pada 1 Oktober 2010 untuk menyampaikan permintaan maaf yang mendalam atas peristiwa Tuskegee tahun 1940-an tersebut. Next slide. Kemudian siapa aja sih yang terlibat? Yang pertama yang jelas adalah Dr. John Charles Cutler yang memiliki ide untuk melakukan eksperimen ini. Kemudian di tahun 1972 itu melalui Peter Buxton yang seorang mantan anggota layanan kesehatan menyadari kalau ada kejanggalan pada eksperimen sifilis ini. Kemudian di tahun yang sama, mendekati 1973, Susan Rafferty yang merupakan seorang aktivis kesehatan dan perempuan di Amerika Serikat mulai melakukan penulisan tentang eksperimen Tuskegee sehingga muncul ke publik. Selanjutnya, kemudian ini juga ada beberapa pihak yang terlibat seperti National Institute Health yang menanggapi kasus ini, kemudian ada National Commissionary for the Protection of Human Subject, kemudian pemerintah Amerika Serikat, dan NIACP dan Fred Gray. Kenapa pemerintah Amerika Serikat terlibat? Karena dari awal juga dijelaskan kalau pemerintah Amerika Serikat ini menutup mata soal kasus ini, tapi di akhir juga dia menyadari hingga meminta maaf kalau NIACP dan Fred Gray ini melalui NIACP orang-orang Tuskegee itu mendapatkan kompensasinya. Next slide. Nah, ini timeline dari studi kasus Tuskegee ini sendiri dari awal mulanya 1932 sampai 1972, kemudian eksperimennya pada tahanan 1939 sampai 1945, studi inokulasi sexually transmitted disease Guatemala itu 1946 sampai 1948, kemudian pusat klinis studi inokulasi, kemudian sampai 1964 itu ada deklarasi Helsinki, 1966 itu ada kebijakan ahli bedah umum AS tentang penelitian subjek manusia, 1971
Institut Kesehatan Nasional untuk Perlindungan dari Resiko Penelitian didirikan. Next slide. 1974 sampai 1978 itu ada Komite Nasional Perlindungan Subjek Manusia, 1974 peraturan, itu ada yang kita tulis tadi di resolusi sebagian besar. Next slide. Nah, sampai ke 1997 di mana Bill Clinton meminta maaf dan 2010 Presiden Amerika Serikat menjabat yaitu Barack Obama meminta maaf. Kemudian ini juga ada tahun 1997 sebuah film itu diadaptasi dari peristiwa Tuskegee itu sendiri, yaitu film Miss Evers Boys. Jadi di sini ada sinopsisnya dikit, A True Story of the US Government 1932 Tuskegee Syphilis Experiment. Next slide. Jadi kesimpulannya yang pertama, korban Guatemala itu ada lebih dari 5.500 tahanan yang terkena infeksi sifilis, gonore, atau chancroid, dan semuanya terdaftar dari eksperimen tanpa persetujuan mereka. Kemudian di Tuskegee, Alabama victim, itu ada 600 kulit hitam dengan sifilis, 200-nya yang tidak terkena. Sedangkan korban yang terakhir di tahun 1972, di mana peristiwa ini terbongkar, ada 74 subjek uji coba yang masih hidup dari 399 pria asli. 28-nya meninggal karena sifilis, 100-nya meninggal karena komplikasi. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan seperti anak dan istri-istrinya itu terinfeksi dengan sifilis kongenital. Next slide. Sekian dari presentasi kami kembalikan kepada Sylvie. Oke, terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita pada hari ini. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana ternyata berawal dari kepo sama suatu penyakit berujung kematian yang bukan hanya makan satu nyawa ya, tapi ternyata sampai ratusan yang, dan bahkan bukan cuma ke satu daerah tapi sampai ke daerah lainnya itu. Oke, kita akan langsung buka aja sesi tanya jawabnya. Jadi kepada teman-teman dalam breakout satu ini yang ingin bertanya silakan raise hand, sebutkan nama kalian. Kalau bisa nih kalian tapi angka terakhirnya aja ya. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, saya persilakan Kak Fira Fandi. Terima kasih Silvi. Mohon maaf nanti bakal belibet ya karena saya belum bikin pertanyaannya gitu. Nah, kasus ini kan sebenarnya trust issue gitu kan. Nah, saya memang mungkin agak lari mungkin dari topik pembahasan gitu. Dari pertanyaan saya sendiri, percobaan dokter Cutler merupakan percobaan terhadap ethnic cleansing pada ras kulit hitam gitu kan. Karena yang saya lihat tadi itu beberapa gitu kayak di Guatemala, Indiana, itu kan mayoritas kan kalau nggak salah ya yang saya dengar itu orang-orang kulit hitam ya kan. Kenapa kalau misalnya itu bukan ethnic cleansing, kenapa percobaan dilakukan pada Guatemala atau Indiana gitu. Terus juga saya jujur agak speechless ya sama ya tadi yang dibilang oleh Ayu gitu. Kok bisa gitu kan? Kok bisa nggak ada laporan yang terkait dengan percobaan ini? Kenapa kok bisa menyuntikkan sifilis ke orang lain gitu kan? Kenapa baru sadarnya bertahun-tahun kemudian gitu? Itu menarik banget. Sebenarnya topik ini yang paling menarik lah di antara kelompok lain gitu. Nah yang saya ingin ketahuin itu why gitu loh. Why banget gitu kan. Kenapa terus kasusnya aktor ini yang tadi disebutkan si Dr. Cutler itu dikenakan sanksi apa? Karena sebagai dokter dia sudah melanggar janji sumpah dokter gitu kan. Yang pertama itu apa ya tadi yang saya lihat, saya akan membaktikan hidup saya guna peri kemanusiaan. Dia tidak berperi kemanusiaan, sudah menghancurkan sumpahnya sendiri. Nah terus menurut kalian seperti apa gitu? Selain dari trust issue dari sini gitu. Oke, terima kasih Rafira Fandi pertanyaannya, terima kasih ya atas pujiannya. Oke, untuk kepada Raffi dan teman-teman lainnya yang akan bertanya, setelah bertanya nanti tolong pertanyaannya ketik ulang ya di kolom chat. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada seorang Andipa, silakan ingin bertanya. Ya, jadi kan tadi kalian itu ngebahas tentang trust issue vaksin di AS ini. Alasannya itu kan tadi kalian jelasin kayak ada beberapa faktor dan kalian itu memilih salah satu faktornya itu kayak eksperimen medis, salah satunya sifilis ini. Terus kayak menurut kalian apa ada hubungannya gitu kayak ini tuh apakah sangat berpengaruh banget sampai kalian itu kayak lebih memilih eksperimen ini daripada kayak
kebijakan pemerintah, dan apakah ini tuh kayak mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan apakah memang dokter ini tuh kayak punya power sekuat itu sampai-sampai kayak kalau yang aku dari sepamanku tuh kayak dia tuh bisa dibantu oleh pemerintah gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan sudah cukup. Oke, kalau gitu terima kasih pertanyaannya, kita tampung ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, saya lupa informasikan tadi, kemudian saya minta maaf. Kita buka sesi pertama dulu, satu sesinya 3 pertanyaan ya. Oke, yang terakhir saya persilakan Alfarizi Islam. Silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih waktunya. Kayaknya saya pertanyaannya boring lagi ya. Bisa nggak dijelaskan kembali korelasi mengenai isunya trust isu ini dan sifilis sebagai isu global? Dan menurut kalian, apakah isu ini merupakan terjadi akibat mentalitas AS yang kental terhadap perbudakan, dan apakah mentalitas perbudakan itu masih ada hingga saat ini? Thank you. Oke, terima kasih pertanyaan Farizi. Untuk sesi pertamanya saya tutup dulu, dan pada teman-teman yang tadi sudah bertanya, silakan ya ketik ulang pertanyaannya di kolom chat supaya Notulensi bisa catat ulang. Kepada pemateri yang ingin menjawab, saya persilakan. Oke, Nurjainti, saya persilakan. Pertanyaan siapa? Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Raffi. Jadi sebenarnya yang pertama tadi apakah ini termasuk ethnic cleansing? Pak Dr. Cutler itu kan awalnya penasaran ya sama ini sama penicillin. Jadi itu sebenarnya cuma memenuhi obsesinya Dr. Cutler doang. Jadi kenapa terus mereka milih orang kulit hitam? Karena orang kulit hitam itu kan pendidikannya kurang, terus di Alabama itu kan lingkungannya ekonominya kurang, sedangkan kalau misalkan dia mau ngambil di daerah Amerika yang domisilinya kulit putih itu kan rata-rata juga kaya pemikirannya lebih maju. Jadi itu alasannya kenapa mereka milih orang-orang kulit hitam sih menurut saya ya. Terus kedua, kenapa itu lama diungkap? Ya balik lagi karena mereka punya backingannya pemerintahnya Amerika Serikat yang memang orang kulit hitam itu tunduk banget sama Amerika Serikat, ya nggak? Kan di situ udah dijelasin juga, nggak sedikit penjelasan Ayu di awal tadi kayaknya. Terus abis itu, Ayu kalau mau nambah silakan. Oke, thank you. Apakah ini diperbolehkan oleh moderator? Silakan, tidak apa-apa. Oke, jadi aku langsung aja ya. Aku mau menjawab pertanyaannya Raffi. Apakah ini, aku menambahkan jawabannya Nurjayanti tadi, apakah ini ethnic cleansing? Jadi secara tidak langsung, ini tuh bukan awalnya tuh bukan untuk ethnic cleansing. Jadi ada banyak peristiwa di Amerika Serikat tentang penyakit sifilis ini sendiri gitu loh. Jadi kenapa dipilihnya itu pertama adalah di tus gigi, karena Dr. Cutler ini menganggap bahwa di suatu tempat di tus gigi ini itu ternyata ada loh satu wilayah yang dimana orangnya itu rata-rata mengidap penyakit bad blood ini kata mereka. Jadi dilakukan awalnya di situ gitu loh. Kemudian ketika kita maju lagi ke depan. Tadi kan kita udah mundur nih, kita maju lagi ke depan. Ketika ada salah satu orang yang aktor tadi mengungkapkan bahwa ini ada loh penelitian yang ilegal di suatu wilayah di tus gigi. Ketika diungkapkan, bahkan respon para dokter AS saat itu mengatakan bahwa ya emang kenapa? Kita kan melakukan penelitian untuk masa depan. Lagi pula kalaupun itu dilakukan oleh masyarakat yang ada di tus gigi, aku rasa mereka seharusnya berterima kasih kepada kita karena mereka juga membentuk sejarah dan kita juga akan membentuk sejarah dalam dunia medis. Bahkan itu jawabannya gitu. Nah, jadi apakah ini ethnic cleansing itu bukan, tapi secara tidak langsung memang ada beberapa dokter yang sepakat dengan Dr. Cutler bahwa kalau dilakukan untuk masyarakat kulit hitam, ya it's okay gitu loh. Ya kan emang kenapa? Saat itu kan marak banget tuh isu tentang perbudakan kan. Jadi ya udah, terus kenapa kayak gitu. Itu aja respon dokter-dokter saat itu ya. Waktu yang pertama kali penelitian ini tuh diungkapkan. Terus yang kedua, kenapa gitu loh. Ini tuh lama banget diungkapkannya karena saat itu ada salah satu peneliti yang aktor tadi disebutkan. Jadi mereka mengungkapkan nih, tapi tuh nggak ada yang percaya gitu loh, kayak yang emang kan Dr. Cutler ini sangat dihormati ya. Dulu tuh sangat dihormati dalam dunia kedokteran karena dia tuh berhasil gitu loh melakukan penelitian, anggapannya saat itu. Kemudian dan dia kan dibiayai, dia didanai oleh pemerintah AS-nya langsung gitu loh, dari institusi US Public Health Service-nya sendiri. Jadi kenapa itu lama diungkap? Karena mereka tuh belum tahu, publik AS atau pemerintah AS tuh belum tahu kalau ternyata tuh itu ilegal. Dan saat itu belum
ada aturan medis. Jadi kan tadi Raffi menanyakan, itu kan melanggar kode etik ya. Jadi kode etik itu keluar setelah adanya eksperimen dari Dr. Cutler ini. Kayak gitu loh Raffi. Jadi itu saat itu dia nggak melanggar kode etik. Makanya karena ada isu ini, karena ada penelitian ini, makanya dikeluarkanlah Balman Report itu tadi. Kayak gitu. Jadi timeline-nya, penelitian ini dulu, eksperimen ini dulu, baru ada Balman Report. Barulah dunia medis itu tahu atau diatur gitu loh. Kalau kamu melakukan penelitian, kamu harus menghormati asas manusia. Kamu harus menghormati si pasiennya ini, kayak gitu. Makanya agak rumit sebenarnya kalau misalnya dibilang backingan kuat, iya juga aturannya ada atau enggak, waktu itu belum ada aturannya masalahnya. Makanya itu susah gitu loh untuk memberikan sanksi. Nah, berkaitan dengan sanksi, jadi Dr. Cutler ini yang aku sebutkan awal, dia itu sangat dihormati gitu loh dalam dunia medis kedokteran AS. Jadi ketika di tahun dia kan meninggalnya tahun 2003 kan. Nah, dia setelah selesai tuh dengan studi sifilisnya tadi di tahun 1972, dia menjadi profesor atau dosen di salah satu aku lupa di mana, di Hopkins University. Dia menjadi sebuah dosen atau profesor, guru besar lah istilahnya, sangat dihormatin. Bahkan si universitinya ini membuatkan salah satu tempat atau ruangan khusus untuk dia dan mahasiswanya itu melakukan penelitian ya. Bahkan diberi nama Cutler eksperimen atau apa gitu, aku lupa. Jadi ada sendiri tuh, saking dihormatinya si Dr. Cutler ini sendiri. Nah, kemudian ketika si Susan Reverby ini mengungkapkan ke publik tentang kejanggalan-kejanggalan dari eksperimen penelitiannya Dr. Cutler ini, barulah si AS atau pemerintah AS dan publik AS tahu gitu loh bahwa oh ternyata Dr. Cutler itu bukan malaikat tapi devil. Kayak gitu. Makanya sanksinya itu dia nggak dapat sanksi. Jujur, aku dengar isu ini dan aku tahu dia nggak dapat sanksi itu juga aku kecewa berat karena dia meninggal duluan kayak gitu loh. Jadi dia cuma dihapuskan namanya dari jajaran dokter maksudnya dokter yang disegani di AS dan dokter yang berjasa di dunia kedokteran secara global maksudnya. Dan dia juga di Hopkins University itu juga dihapuskan, jadi ruangannya itu nggak ada lagi, dihancurkan, terus juga nggak ada lagi kelas untuk penelitian Dr. Cutler, jadi cuman kayak gitu aja sebenarnya. Makanya in the end bukan dia yang bertanggung jawab, tapi pemerintah AS, institusi AS, orang-orang yang nggak tahu tentang penelitian dia yang harus bertanggung jawab kayak gitu, karena dia udah meninggal duluan di tahun 2003 kayak gitu. Nah, waktu ini kenapa aku bilang bukan dia yang bertanggung jawab? Dia kan udah tahu nih sampai tahun 1997 itu si Bill Clinton tuh udah minta maaf, tapi dia cuman kayak yang dihapuskan aja gitu loh dari jajaran dokter terhormat di dunia medis, tapi nggak yang kayak dikenakan sanksi yang kayak yang harus bayar denda dan sebagainya itu enggak. Jadi betul-betul ini pure pemerintah AS aja yang tanggung jawab kayak gitu loh, karena ini udah menyangkut dinas kesehatan lah istilahnya, kan sudah menyangkut Dinkes, Kesmas dan sebagainya kayak gitu, makanya pemerintahnya langsung yang bertanggung jawab. Dan saat itu kalau aku nggak salah umurnya Dr. Cutler tuh udah tua banget gitu loh, jadi kayak yang kamu mau gebukin pun dia nggak akan berdaya gitu loh guys, kayak gitu. Jawabanku untuk yang Raffi tadi. Oh iya. Oke, terima kasih banyak. Mau nanya lagi boleh? Terima kasih banyak. Nanti sesi 2 bisa ya? Oke. Terima kasih. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, makasih untuk Sadira Ayu dan Nurdayanti sudah menjawab pertanyaan Raffi tadi. Saya harap pertanyaan sudah memuaskan Raffi sendiri ya. Mungkin masih ada penasaran sampai mau nanya lagi. Oke, kepada pemateri ingin langsung menjawab pertanyaan 2 lainnya, Alfarizi dan siapa tadi satunya? Nandifa. Sadira Ayu mau menjawab? Oke. Ayu, silakan mau menjawab pertanyaan Alfarizi. Saya persilakan. Sorry, bentar Sil. Aku mau ngejawab pertanyaannya Nandifa. Oke, silakan. Ya, aku ke Nandifa dulu ya. Jadi, kenapa kita milih eksperimen ini gitu loh, sebagai salah satu isu yang memang mempengaruhi trust isu di AS gitu. Apakah memang ini tuh sangat berpengaruh sampai ke kebijakan pemerintahnya? Aku bisa katakan iya, karena yang bertanggung jawab dalam isu ini, penelitian ini, eksperimen tidak manusiawi ini adalah pemerintahnya langsung gitu loh. Dan ketika pemerintah mengumumkan ini ke publik jadi tahu gitu loh, ada ternyata sejarah medis kita tuh sekelam itu ya, sampai pemerintah aja tuh nggak tahu loh guys, kalau ternyata
ada dilakukan penelitian bla 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 kayak gitu. Nah, kenapa ini bisa sampai mempengaruhi kebijakan? Kayak yang tadi contohnya vaksin, dia melakukan pemerintah buat kebijakan vaksin ke balita lah, ke orang dewasa, terus juga untuk vaksin pandemi COVID. Kenapa itu nggak bisa berpengaruh? Karena benar-benar tus gigi atau sifilis ini sejarahnya di dunia medis itu benar-benar populer di Amerika Serikat. Karena emang dari awalnya itu sifilis ini bisa sampai mendunia, karena emang awalnya itu dari Amerika Serikat. Saat terjadi Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, ini sangat-sangat sifilis ini sangat ngetrennya itu di Amerika Serikat kayak gitu loh. Dan dokternya ini apakah memang sekuat itu powernya? Mungkin aku bisa kasih ini untuk temanku menjawab pertanyaannya dari Nandipa. Terima kasih. Jadi kenapa dokter John Cutler ini tuh sangat bisa nggak ketahuan gitu loh, karena balik lagi dia kan kerja di bawah US Public Health Service, jadi dia tuh orang-orang tuh percaya dia, apalagi dia tuh dokter profesional yang senior gitu, jadi orang-orang tuh kayak berserah diri aja lah apa dia mau bikin penelitian apa. Kalau misalkan apalagi pas zaman itu penicillin itu tuh termasuk obat-obatan yang masih agak diragukan gitu loh, karena ada beberapa sumber tuh bilang kalau misalkan itu tuh ada beberapa bahan kayak drugs gitu, jadi ada efek sampingnya kayak gitu sih menurut saya. Terima kasih. Boleh nanggepin kah? Iya, silakan Mbak Lala. Berarti ini memang dokternya itu sebelumnya emang kayak ngelakuin tugasnya tuh dengan baik, tapi pas cuman di sifilis aja kayak mereka tuh agak dokternya ini apa, terus juga kayak di sifilis ini dia kayak diam-diam gitu Kak melakukan penelitiannya. Dr. Cutler sendiri itu track record-nya itu udah bagus sebenarnya di US Public Health Service. Cuman pas karena ada sifilis ini, dia tuh kayak penasaran gitu loh, ini apa sih sebabnya. Dia tuh kayak udah terobsesi banget, jadinya agak menyimpang gitu. Oke deh, makasih. Sama. Oke, terima kasih Nujayanti dan Sadira sudah menjawab pertanyaan Nandipa. Dan Nandipa, saya harap jawaban tadi sudah cukup memuaskannya bagi Nandipa sendiri. Sisa pertanyaan Alfarizi dari Sadira, ayo atau Nujayanti mau langsung menjawab? Aku sih mau ngejawab. Silakan. So, tadi Faris bertanya apakah ada korelasinya gitu lah terhadap sejarah kelam medis di AS dengan trust isu vaksin atau secara globalnya tuh vaksinnya. Aku nggak nyebutkan cuma di pandemi COVID aja gitu. Tentu jelas ada gitu loh, karena memang gimana ya menyebutkannya secara korelasi. Aku tuh sudah menyebutkan ada beberapa faktor yang mendasari bahwa ini tuh benar-benar berpengaruh ke trust isu vaksin atau trust isu kesehatan medis di Amerika Serikat. Karena kalau melihat track recordnya dari Dinas Kesehatan atau Departemen Kesehatannya Amerika Serikat, ya mereka seburuk itu gitu loh, sampai kok bisa ada eksperimen yang nggak diketahui oleh pemerintahnya sendiri. Itu gimana? Kalau kita logika, loh kan orang dalamnya sendiri masa nggak tahu sih kalau temennya itu berbuat jahat? Intinya tuh kayak gitu. Nah, makanya susah. Bahkan sampai nggak cuma di Amerika Serikat, ada beberapa orang kayak di wilayah negara bagian lain atau di benua lain yang membuat anti vaksin, golongan orang-orang anti vaksin. Ya karena apa? Ya karena itu tadi, mereka takut. Mereka awal cuma berpikiran, oh kayaknya vaksinnya ini udah diuji coba belum sih? Atau ini kita dikasih vaksin atau malah dikasih penyakit nih? Pasti berpikiran kayak gitu kan? Gak usah jauh-jauh deh ke Amerika Serikat, di Indonesia aja. Orang-orang boomers deh, kita anggap loh orang-orang yang 40 ke atas, 60 ke atas lah. Vaksin tuh ngapain sih gitu loh? Ntar juga kita sehat sendiri kok, kayak gitu loh pikirannya. Karena daripada kita divaksin, belum tentu itu juga vaksinnya bagus kan, belum tentu vaksinnya itu berhasil kan, belum tentu juga pemerintah itu jujur kan. Bahkan sampai di Indonesia itu ada rumor tentang chip di dalam vaksin. Itu di Indonesia loh. Kita di Indonesia, aku nggak tahu sih, aku belum research, tapi di Indonesia untuk sejarah tentang penelitian ini sendiri itu belum ada. Setauku. Tapi kalau di AS itu udah terbukti banget, bahkan sejak Perang Dunia Kedua. Kurang apalagi alasan untuk kita mempercayai pemerintah kalau ini tuh udah ada gitu loh studi kasusnya, sejarah kelamnya. Makanya kalau disangkut pautkan emang ada. Kalau nggak ada nggak mungkin kita ngebawa isu ini ke dalam presentasi hari ini. Karena ini ada,
korelasinya. Makanya kita presentasi tadi itu dari dampaknya dulu, baru kita mundur ke belakang, kita flashback supaya tahu nih ternyata ada loh sejarahnya seperti ini gitu. Nah, dan memang tujuan kita ngebahasnya tentang yang studi sifilis ini gitu loh, karena memang studi sifilis ini yang paling populer di Amerika Serikat kayak gitu. Nah, terus juga apakah menurut kita isu ini tuh mengakibatkan mentalitas AS itu sangat kental gitu loh terhadap sistem perbudakan, atau apakah mentalitas itu masih ada? Jujur, kalau untuk yang itu kita masih belum tahu. Aku juga nggak bisa menjudge, aku juga belum bisa menilai, karena poin kita hari ini kan membahas tentang studi sifilis, dan juga studi sifilis ini bukan kayak yang tadi pertanyaan yang Raffi yang apakah disengajakan untuk ethnic cleansing, tapi kita hanya menyebutkan bahwa dulu kalau ada yang masalah penelitian, eksperimen kesehatan itu yang dilakukan atau yang menjadi korban pertama kali itu ya para budak-budak mereka kayak gitu loh guys. Jadi bener-bener itu tuh hanya sebagai contoh gitu loh, alasan kenapa mereka itu mengincludekan orang-orang kulit hitam kayak gitu. Nah, saat itu kita semua tahu gitu loh bahwa memang masih ada perbudakan. Isu perbudakan di Amerika saat itu masih kental. Nah, apakah isu ini akan membentuk mentalitas AS itu terhadap perbudakan atau masih condong ke sana? Aku bisa bilang iya, aku masih bisa bilang enggak. Karena untuk sekarang pun di tahun yang modern, kayak yang tadi kalau misalnya kalian dilihat di PPT yang aku menyebutkan tahun-tahun itu, yang tentang ada orang Afrikan Amerika yang mempublikasikan kekhawatirannya, keraguannya, karena memang mereka tuh seragu itu gitu loh dengan pemerintah. Ini kalau misalnya ada vaksin COVID lagi, apakah kita bakal jadi korban lagi ya? Kayak gitu loh pikiran mereka. Makanya kayak yang bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Kalau untuk jawaban itu seperti itu sih kalau dari aku. Apakah itu udah bisa menjawab atau tidak, aku serahkan lagi ke kalian yang mendengarkan penjelasanku. Oke, thank you. Terima kasih Kadira Ayu. Dari Nurjanti ingin menambahkan atau tidak? Tidak ada. Oke. Terima kasih Ayu sudah menjawab pertanyaan Alfarizi tadi, dan untuk Alfarizi saya harap jawabannya Ayu memuaskan dirimu ya. Kalau nggak salah saya juga pernah dengar sih, jangankan mereka anti vaksin, mereka pun warga Amerika Serikat itu di sana juga anti dengan masker. Mereka ya, kita pasti main sosial media ya, khususnya kita main aplikasi TikTok, dan kita juga pernah ngeliat tuh ada video yang keluar di FYP ya, mungkin kalau keluar, di mana rata-rata yang anti sama masker itu pasti warga boomers Amerika Serikat. Ya kalau kita sebutnya nih, bukan kita ya, tepatnya warga Amerika Serikat sendiri itu sebutnya Karen sama Kevin, correct me if I'm wrong ya. Mereka tuh kan golongan boomers, dan mereka tuh benar-benar menolak yang namanya masker gitu, masker lah, vaksin, dan karena ya mereka tidak percaya sama hal-hal yang seperti itu gitu. Dengan embel-embel katanya anti masker, saya ada permasalahan penyakit, saya ada masalah penyakit pernafasan, saya bebas dong nggak pakai masker gitu. Nggak begitu sebenarnya. Oke, kita masuk ke sesi 2. Sesi 2 ada 3 pertanyaan lagi. Ada 4 ya tepatnya, tidak apa, ada 4 pertanyaan ditambah dengan Raffi Rafandi ya tadi ingin menambahkan pertanyaan lagi. Saya persilakan Salsabila, waktu dan room. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada 2 hal sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu berdasarkan data yang saya ketahui itu kebanyakan orang AS yang tidak mendukung vaksinasi ini adalah orang kulit putih. Namun dijelaskan dari slide kalian ini menjelaskan bagaimana eksperimen ini berdampak pada orang kulit hitam. Lantas mengapa orang kulit putih juga merasa tidak merasa untuk mendukung vaksinasi atau tidak percayalah pada vaksinasi? Padahal kalau kita lihat lagi dari sejarahnya, kayaknya lebih jarang banget ya orang kulit putih ini jadi budak. Jadi kayak mengapa mereka juga merasa kayak ini bukan hal yang harus didukung. Nah, terus yang kedua, apakah para korban sifilis ini nggak skeptis ketika pas mengatasi permasalahan ini, pemerintah itu malah berupaya dengan memberikan layanan kesehatan gratis? Bukankah dari hal tersebut awal mulanya eksperimen ini? Jadi itu kayak bukannya malah nimbulin, ini bukan eksperimen baru lagi kan, atau apa gitu? Sudah cukup, ya, saya bilang? Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan Melinda Wamahma untuk menjawab. Untuk bertanya. Waktu dan room saya persilahkan. Oke, makasih. Pertanyaan saya tadi hampir mirip
dengan Raffi sama Salsabila mungkin agak masuk-masuk sedikit. Kenapa ya harus orang kulit hitam yang harus jadi eksperimen mereka? Apakah mungkin ada dendam tersendiri antara kedua negara itu? Atau orang kulit hitam sama orang kulit putih? Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Melinda. Kita simpan dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan Melinda bisa diketik ulang ya di kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya Raina Silvana, waktu dan room silakan. Oke, makasih. Jadi tadi kan kalau nggak salah dijelaskan bahwa solusi dari penanganan eksperimen sifilis ini salah satunya ada janji dari pemerintah AS lagi. Dan apakah kali ini pemerintah benar-benar menepati janjinya? Terus apakah janji atas pemberian kompensasi ini berhasil mengembalikan kepercayaan publik lagi terhadap pemerintah AS atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Rena Silvan atas pertanyaannya. Baik, tadi di sesi pertama Raffi Rafandi katanya mau bertanya lagi. Di sesi kedua, Raffi jadi bertanya atau tidak? Boleh, makasih Silvi. Jadi satu lagi tadi yang ingin saya tambahkan gitu kan, kalau misalnya ini bukan permasalahan ethnic cleansing, maka dari sini tuh apakah kita dapat memperdebatkan permasalahan HAM gitu? Karena berdasarkan dari konsep human security sendiri kan ini bersifat human gitu kan, bukan masalah negara dan negara ya kan. Jadi menurut saya di konsep security itu kalau nggak salah saya baca gitu kan, ada memperdebatkan masalah health security kan, otomatis ini sudah masuk dalam konsep human security. Jadi menurut saya efek ini apakah sudah menyebar di benua kontinen Eropa juga? Apakah maksud saya apakah trust issue ini masuk ke benua Eropa juga gitu? Dan bagaimana penyelesaian pemerintah untuk mendapatkan trust mereka terhadap kejadian ini gitu. Masih. Oke, terima kasih Raffi Rafandi atas pertanyaannya. Kita tampung ya, sesi 2 ini kita tutup. Total di sini ada 4 pertanyaan, tapi setiap pertanyaan ada anak-anaknya ya. Oke, kepada pemateri baik dari Sabira Ayu atau Nurjanti, ada yang mau langsung pertanyaan teman-teman menjawab? Aku sih. Silakan. Oke, jadi dari Salsabila dulu, mengapa orang berdasarkan datanya itu kan kenapa orang kulit putih itu ikut takut untuk mengikuti vaksin dan juga ikut ke dalam trust issue di AS ini. Jadi kalau kalian tadi menyaksikan, nggak hanya di daerah Tuskegee, Alabama dan Guatemala atau di Indiana, tapi di daerah New York, di bagian penjara Sing Sing, itu kan mereka di tentara, narapidana, PSK, orang-orang RSJ, terus anak panti asuhan, itu juga dijadikan korban. Jadi kenapa ini nggak cuma merujuk ke orang-orang kulit hitam dan juga kenapa orang kulit putih itu juga ikutan takut? Karena eksperimen ini tuh menyangkut kedua orang kulit hitam dan kulit putih. Nah, ketika mereka melakukan eksperimen, mereka tuh nggak pandang bulu itu loh bahasanya. Jadi mau kamu itu miskin, mau kamu itu kulit putih atau kulit hitam, mau kamu itu berpendidikan atau tidak, kalau misalnya nih kamu berhasil dirayu oleh mereka dengan alibi-alibi yang sudah kami jelaskan panjang lebar tadi, ya mereka ikut kayak gitu loh. Karena saat itu mereka tuh sangat percaya gitu lah dengan yang namanya dinas kesehatan dari pemerintah AS. Dan juga aku kan sudah bilang tadi tuh track recordnya Dr. Cutler ini sangat bagus gitu loh. Sangat itu ya, besar sekali jasanya si Dr. Cutler ini sampai mau melakukan penelitian bertahun-tahun padahal itu tuh ilegal. Kayak gitu. Nah, makanya kenapa orang kulit putih itu juga ikut gitu ke dalam trust issue ini dan juga nggak mau ikutin vaksin. Aku juga bilang sebelumnya bahwa biasanya yang nggak mau itu tuh para boomers. Tapi makin kesini itu ada loh beberapa orang-orang aktif vaksin yang juga tergolong dari golongan-golongan yang masih muda, umur 20, 30, 40 tuh masih ikut gitu loh. Karena
Ya, karena pertama, faktornya sekarang itu udah teknologi canggih. Mereka bisa mengakses semua informasi itu secara masif dan secara cepat. Orang itu bisa tahu gitu, nah sejarah dari negara si A, B, C, D, sampai Z itu dengan cara yang mudah. Jadi nggak akan bisa gitu loh untuk pemerintah AS itu menutupin bahwa memang benar adanya atau fakta nyata kalau di AS itu pernah ada loh sejarah kelam medis kayak gini, kayak gitu. Makanya orang kulit putih itu juga ya bisa ikut karena memang nggak hanya merujuk ke satu golongan gitu loh, Sabil. Nah terus juga tadi ada pertanyaan dari Melinda, apakah ini tuh terkait dengan adanya dendam tersendiri, atau kenapa gitu loh, kenapa harus orang-orang kulit hitam gitu nah yang menjadi korban eksperimen mereka. Jadi aku kalau tadi Melinda mendengarkan penjelasanku yang pertanyaannya Raffi dan Faris, aku udah bilang, sumpah demi Tuhan aku udah bilang kalau ini tuh awalnya karena mereka itu bisa gitu nah untuk dimasukin ke dalam daerah Tuskegee ini, orang-orang Black Belt. Nah, kenapa juga di Guatemala itu bisa? Karena si dokter ini dengan Dinas Kesehatan Amerika Serikat ini bekerja sama dengan kementeriannya yang ada di Guatemala. Bahkan kalau di Tuskegee itu bekerja sama dengan Institut Tuskegee-nya langsung. Ayo bayangkan. Jadi kalau benar-benar tadi didengarkan secara spesifik, ini tuh nggak merujuk ke hanya satu golongan. Aku ulangin lagi jawabanku, dan jawabanku juga masih selalu sama. Aku masih on track dengan jawabanku yang sebelumnya. Nggak ada dendam sebenarnya, tapi memang dulu isu perbudakan di AS itu sangat populer, dan juga penyakit ini tuh sangat populer. Bahkan dari ini kan panjang banget ya persoalannya, dari Perang Dunia Kedua terus ke Perang Dingin sampai ke sekarang tuh masih ada gitu loh. Bahkan sifilis ini dalam dunia kedokteran itu tuh sekarang nggak cuma terjadi di AS aja guys, terjadi di semua benua gitu loh. Bahkan di Indonesia juga bakal bisa ada penyakit sifilis kan kayak gitu. Terus juga aku sekalian mau menjawab pertanyaan dari mana nih, Raffi ya. Apakah di sini kita bisa memperdebatkan permasalahan HAM? Ya bisa, karena salah satu yang dilanggar dari eksperimen mereka ini adalah memang hak asasi manusia. Mereka nggak dikasih tahu, mereka nggak ada dapat ditanyain, kalian mau nggak kalau misalnya kita ajak eksperimen kayak gini? Nggak ada, betul-betul nggak ada. Kalau di New York atau nggak yang di Indiana itu mereka memang benar dikasih surat, dia harus ngisi surat pernyataan, tapi itu nggak dikasih tahu ini tuh untuk eksperimen penyakit sifilis loh, kayak gitu. Jadi benar-benar yang ilegal itu gitu. Nah, dan ini tuh betul-betul melanggar HAM karena memang fokus kita kan memang ini melanggar apa ya? Betul-betul melanggar human security kita. Makanya ini tergolong ke dalam isu kemanusiaan walaupun ini isinya tentang dunia medis, tentang dunia kesehatan kayak gitu. Dan ini tuh juga bukan cuman hanya isu yang trust isu di Amerika atau di benua Amerika aja guys. Ini tuh bisa terjadi di mana aja. Mau sejauh-jauh deh, aku ulangin lagi jawabanku. Di Indonesia aja gitu nah. Ada loh yang nggak percaya sama vaksinnya COVID. Nanti ditaruhin chip lah. Nanti kita berubah jadi robot lah, jadi AI kayak gitu loh. Di Indonesia itu aja ada kayak gitu loh, trust isunya. Ya nggak mungkin dong orang-orang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nggak percaya doang. Pasti ada gitu nah, sumbernya pasti ada yang mendasari hal ketidakpercayaan mereka. Nah, salah satunya ya kalau dalam dunia kedokteran, iya ini gitu loh. Dan sifilis ini kalau kalian cari di semua sumber, iya awal permulaannya dari Amerika kayak gitu. Dan juga sekaligus menjawab juga tadi tentang apakah pertanggung jawab yang dari Rena kalau nggak salah ya, apakah si pemerintah ini nggak ada anunya, apakah pemerintah ini benar-benar bertanggung jawab? Kalau aku bisa bilang dari permintaan maafnya Presiden Bill Clinton dan juga Barack Obama, itu pemerintah benar-benar menunjukkan tanggung jawabnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tahu kan sejarah di AS, presiden pertama orang kulit hitam itu adalah Barack Obama. Jadi itu udah jauh banget loh dari 97 ke 2010. Tapi kenapa sih tahun 2010 itu Barack Obama tuh masih mau meminta maaf atas kejadian yang dibuat sama Dinas Kesehatannya Amerika Serikat? Ya karena itu tadi gitu loh.
mereka merasa bertanggung jawab untuk meminta maaf langsung. Bahkan saat itu yang setahuku orang presidennya Guatemala itu juga masih mempertimbangkan walaupun dia menerima gitu permintaan maafnya, tapi tetap itu diserahkan ke komisi yang berhak melaksanakan penyelidikan lebih lanjut gitu. Jadi itu jawabanku tadi untuk beberapa pertanyaan teman-teman. Mudahan jangan sampai ada lagi misleading informasi atau yang masih bertanya ini kenapa sih harus kulit hitam. Kita nggak menjurus ke sana aja loh guys ya. Ini bukan cuma untuk satu golongan. Ini untuk semua orang yang ada di dalam Amerika Serikat kayak gitu. Terima kasih. Aku mau nambahin dong jawaban dari Ayu. Oh iya silakan. Dari pertanyaan Sabil, Deng, kita ngikutin aja mengkelompokkan etnis ya, orang kulit hitam sama kulit putih. Kenapa? Kalau ini pemikiranku agak beda kalinya sama Ayu. Kalau pemikiranku mungkin orang kulit putih ini orang kulit putih ini kan mereka pelakunya nih, mereka jadi tahu regulasinya tuh kayak apa, tata caranya tuh gimana. Jadi mereka tuh kayak semacam curiga gitu loh kalau misalkan vaksin COVID itu juga bakalan kayak gitu. Terus abis itu pertanyaan kedua, kenapa dari Sabil juga, kenapa orang Tuskegee itu masih mau dapat jaminan kesehatan dari Amerika Serikat, padahal awal mulanya itu kan juga karena ada iming-iming jaminan kesehatan. Kan kalau peristiwa Tuskegee itu ada sebelum adanya regulasi-regulasi yang mengatur kode etika penelitian pada manusia. Jadi karena sudah ada hukum yang mencakup soal itu, jadi mereka udah nggak terlalu takut gitu sih. Terus abis itu siapa? Oh, Reina. Habis itu pertanyaan dari Reina, apakah Amerika Serikat itu bertanggung jawab? Iya, bertanggung jawab karena 3 bulan dari penelitian eksperimen itu dihentikan, Amerika Serikat itu kan kalah dari tuntutan NAACP sama Fred Gray, jadi mereka tuh ngebayar $10 juta, itu tuh benar-benar dibayarkan. Terus abis itu 3 tahun setelahnya, nanti abis itu dalam 3 tahun kemudian banyak orang-orang dari layanan kesehatan masyarakat Amerika Serikat, bahkan dari Institut Tuskegee Booker-T itu juga bergabung buat kampanye soal penyembuhan dari orang-orang korban Tuskegee itu sendiri. Jadi kalaupun itu bisa mengembalikan kepercayaan, bisa sih, karena emang sudah ada regulasi yang ngatur, jadi mereka ngerasa aman aja sekarang, lebih aman lah. Itu aja jawabannya. Apakah bisa diterima? Sudah cukup menjawabnya, Nur Jayanti? Sudah. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman sesi 2 tadi yang sudah bertanya. Saya harap jawabannya bisa diterima ya. Saya harap teman-teman juga puas dengan semua jawaban dari sesi pertama hingga sesi kedua ini diberikan oleh kepada kedua pematerinya ini. Ya teman-teman, sayangnya saya kasih juga sih mungkin kali ya. Sampai saat ini. Maaf, maksud saya sampai di sini presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami minta maaf. Kami harap juga ini informasi baru kepada teman-teman ya, karena mungkin tidak hanya kalian tapi dari saya sendiri juga, dan mungkin teman sekelompok saya, kelompok 5 itu baru tahu adanya kasus seperti ini. Oke, saya tutup presentasinya. Selamat sore. Dadah.